kan Bapak sebagai Ketua Bandengan Nuswantara, tolong diceritakan sejarah Banteng Nuswantara. Sebelum bicara tentang sejarah kesenian Bandengan, saya hanya memberi wawasan sedikit kenapa saya berusaha mencari sejarah kesenian Bandengan. Dari zaman dulu, mulai dari zaman Belanda. Kenapa saya sebut zaman Belanda? Karena dulu banyak sekali literatur tentang kebudayaan Jawa selalu ditulis oleh bangsa Belanda. Tapi untuk kesenian Bandengan, saya tidak tahu kenapa kok sampai tidak tercatat di situ. Ini berbicara tentang orang-orang yang selalu mencatat budaya Jawa. Orang-orang akademis, orang-orang pandai, orang-orang yang katanya budayawan pun dari lokal Indonesia, satupun juga tidak ada yang menulis tentang sejarah kesenian Bandengan. Saya juga tidak paham kenapa. Untuk pelaku-pelaku kesenian Bandengan sendiri, kalau bisa kita sebut, ada beberapa tokoh yang masih hidup, misalkan Mbah Muri, Mbah Kasian, Mbah Sarjipun, orang-orang yang benar-benar sepuh sekali, sepuh umurnya. Ketika berbicara tentang sejarah kesenian Bandengan pun, mereka berhenti di zaman-zaman mbahnya. Misalkan Mbah Muri belajar di mbahnya, Mbah Kasian juga begitu, belajar di mbahnya, Mbah Sarjiun juga. Jadi orang-orang ini tidak tahu betul tentang sejarah kesenian Bandengan. Saya selaku Ketua Bandengan Nuswantara merasa punya tanggung jawab untuk mencari titik yang mendekati kebenaran. Saya pun juga kurang yakin 100%, tapi 99% sudah mendekati kebenaran menurut saya, karena saya orang yang bertanggung jawab di Bandengan Nuswantara. Untuk menggali sejarah kesenian Bandengan ini, kalau kita kembali lagi ke para sesepuh yang masih hidup, tidak bisa. Mereka hanya berhenti di zaman-zaman penjajahan Belanda. Sebelumnya mereka tidak tahu. Mbahnya belajar di mana, mereka tidak tahu. Nah, karena kita mencari sejarah kesenian Bandengan berhenti di situ, akhirnya saya berusaha mencari dengan cara saya sendiri. Maaf, ini tidak teori yang benar, tidak dengan cara yang logis, tapi dengan cara-cara yang spiritual, yang saya pikir inilah cara saya untuk menggali sejarah kesenian Bandengan. Karena itu tadi, tidak ada bukti-bukti yang cukup kuat, tidak ada narasumber yang cukup kuat dan sebagainya. Untuk bukti-bukti, misalkan kalau kita melirik ke relief Candi Jati, di situ ada bandeng, ada macan, ada asu ajak, ada monyet. Itu hanya binatang-binatang yang ada di hutan, bukan melambangkan sebuah kesenian Bandengan. Bisa juga sebagai inspirasi, tapi itu pun tidak menutup kemungkinan ada kesalahan, tapi ada benarnya juga, misalkan sebagai inspirasi untuk membuat sebuah karya. Karena minimnya narasumber, minimnya
bukti yang cukup kuat untuk sejarah kesenian Bandengan. Akhirnya dengan cara spiritual lah kita tentang sejarah kesenian Bandengan. Cukup lama sekali, hampir kurang lebih 5 tahun ya, saya dengan para sesepuh minta menggali sejarah kesenian Bandengan ke para pepunden yang ada di Kota Batu. Semua juga banyak yang tidak tahu. Semasa hidupnya kesenian Bandengan katanya sudah ada, tapi siapa yang menciptakan pepunden yang ada di Kota Batu tidak tahu semua. Tidak hanya di Batu, sampai Pujon pun juga tidak tahu siapa yang membuat kesenian Bandengan. Nah, janji para pepunden ini, para leluhur ini akan ikut membantu menggali tentang sejarah kesenian Bandengan. Dan kurun waktu 5 tahun baru ada titik yang mendekati kebenaran menurut saya. Dan saya yakin pepunden ini tidak berbohong kepada saya. Paham ya? Datanglah para leluhur yang bercerita tentang sejarah kesenian Bandengan. Di zaman kerajaan Kanjuruhan ada seorang patih. Ada seorang patih yang cukup seksi modern. Tapi ketika berhadapan dengan pemuda, sang patih tadi tidak berkutik juga. Waktu itu sang patih berusaha untuk merekrut pemuda-pemuda untuk terlibat belajar di ilmu kanuragan. Tapi tidak beda jauh dengan zaman sekarang. Misalkan sang patih tadi tujuan untuk merekrut pemuda untuk belajar ilmu kanuragan, tujuannya hanya untuk membela kerajaannya. Bahasa sekarang misalkan seperti wajib militer. Tapi sang patih tadi ketika merekrut pemuda sulit sekali, tidak semudah yang dia bayangkan. Misalkan ayo semua itu, ternyata tidak, hanya beberapa yang mau, hanya sedikit saja. Akhirnya sang patih tadi berusaha mencari wangsit, mencari inspirasi, mencari gagasan, mencari ide apa yang bisa untuk mengajak pemuda, merekrut pemuda itu terlibat. Dengan apa itu? Akhirnya sang patih tadi dengan pemikirannya, saya harus membuat sebuah kesenian yang tujuannya untuk mengumpulkan massa, untuk mengumpulkan pemuda. Nah, akhirnya sang patih tadi menghadaplah ke sebuah hutan. Kalau hutan jelas di Batu sini semua hutan, tapi saya tidak menyebut Batu. Yang jelas wilayah keberadaan kesenian Bandengan ada di Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Arjuna, Gunung Wilis, dan Gunung Kawi. Di lingkaran gunung-gunung inilah keberadaan kesenian Bandengan. Nah, di sekitar gunung-gunung inilah sang patih tadi mencari wangsit, mencari gagasan, mencari ide untuk membuat sebuah kesenian dan untuk mengumpulkan massa. Karena dia mencari wangsit, idenya, gagasannya di dalam hutan, dengan bisikan-bisikan, dengan bertemu langsung apa yang akan dia buat sebuah karya. Di situ dalam bisikan dia carilah binatang yang bisa berdoa. Dia sang patih tadi juga tidak paham apa maksudnya binatang yang bisa berdoa.
ternyata ketika dia selesai mencari wangsit tadi, berjalan di dalam hutan, dia bertemulah seekor banteng. Oh, ini mungkin binatang yang bisa berdoa karena tanduknya yang seperti orang. Nah, di situ sang patih pas mendapatkan ide dari seekor banteng. Setelah banteng ditemukan, dia membuat gerakan-gerakan pencak silat dengan properti banteng. Dia membuat topeng banteng, gerakan-gerakannya juga semuanya gerakan ilmu kanuragan, ilmu pencak silat. Setelah banteng muncul, dia bertemulah macan, dia bertemulah monyet. Akhirnya jadilah sebuah kesenian yang namanya bantengan. Dan binatang-binatang ini semua gerakannya gerakan pencak silat. Jadi cerita leluhur tadi saya pikir ada benarnya juga. Sisi lain untuk merekrut massa, untuk merekrut pemuda, tidak jauh dengan seperti yang saya alami. Kesenian bantengan itu kurang bagus menurut saya dibanding kesenian-kesenian lain. Kesenian bantengan sangat sederhana sekali. Tapi ketika untuk pengumpulan massa, untuk memanggil massa ngumpul jadi satu, sangat mudah sekali. Sama dengan yang dialami sang patih. Jadi benar juga. Saya sangat yakin kesenian ini memang tujuannya untuk mengumpulkan massa, untuk mengumpulkan pemuda supaya ikut terlibat dalam sesuatu, yaitu berkesenian yang namanya kesenian banteng. Saya pikir itu cukup mendekati kebenaran tentang sejarah kesenian banteng, karena semua yang dikerjakan sang patih tadi semuanya juga saya alami, mudah sekali. Misalkan dalam hal pengumpulan massa, tanpa kita punya uang pun untuk mengumpulkan massa di bantengan mudah sekali. Saya juga tidak paham kenapa. Di sekilas tentang sejarah kesenian bantengan. Jadi zaman-zaman kerajaan Banjuan ada sang patih, kalau tidak apa-apa saya sebut namanya Sakti Kojo. Dia adalah orang yang membuat sebuah kesenian banteng. Jadi sederhana banget, beda dengan kesenian-kesenian lain. Tujuan sang patih tadi sangat sederhana, untuk pengumpulan massa dan untuk diajak belajar kanuragan. Itu aja. Terus untuk filosofi bantengan, macangan dan monyetan itu sendiri, jadi itu berkembang. Jadi filosofi banteng tetap simbol-simbol kerakyatan, simbol-simbol bijaksanaan, simbol-simbol kesederhanaan, itu banteng. Kalau macan, sang patih tadi juga bercerita itu simbol angkara murka. Kalau monyet itu simbol iri, dengki dan sebagainya, yang selalu mengadu domba, selalu memfitnah supaya banteng sama macan ini bertengkar terus. Jadi dia punya tujuan yang sangat kurang bijaksana. Monyet. Terus zaman dulu juga kan kesenian bantengan ada tokoh abangan itu. Ya. Kalau abangan itu gini, tiap daerah beda. Ada yang menggunakan tokoh abangan, ada yang tidak. Monyet pun juga gitu.
misalkan di daerah Poncokusumo Tengger, dia tidak pakai monyet, hanya banteng. Bahkan hanya ada yang banteng aja, tidak ada macan, tidak ada monyet. Tapi kalau di radius ini relatif banget, ada yang pakai abangan, ada yang tidak, ya kan? Saya juga kurang mendalami banget maksud dari abangan ini apa. Jadi itu versi pendekar yang selalu memakai abangan. Kalau mbah saya sendiri dulu tidak memakai abangan. Terus untuk ritual yang dibutuhkan bantengan sendiri apa saja? Kalau sebetulnya di bantengan itu sangat sederhana sekali, sangat sederhana. Tanpa ada sandingan pokok pun sebetulnya bantengan itu sudah bisa dilaksanakan. Tapi saya orang yang bergerak di bidang seni, tidak hanya seni tradisi, saya juga orang seni rupa. Saya sangat menikmati sekali ketika melihat ada sandingan, topek dan sebagainya. Itu ya, semacam kebutuhan untuk berkesenian yang cukup bagus sekali. Di samping untuk kebutuhan loh ya, tapi itu salah satu untuk kesenian yang cukup indah banget menurut saya. Kalau sandingan dan sebagainya, andaikan kita siapkan topek dan sebagainya, itu hanya rasa hormat kita untuk para leluhur kita, bukan terus istilahnya ada yang kita memberi timbal balik ke para leluhur. Leluhur kita enggak butuh itu. Ada juga yang kita menyiapkan makan leluhur dan sebagainya, enggak juga. Leluhur juga enggak butuh itu sebetulnya. Tapi itu salah satu simbol bukti manusia mempunyai rasa hormat ke leluhur kita. Itu aja sebetulnya. Untuk pembuatan proses bantengan sendiri, apakah ada ritual-ritual khusus? Kalau pembuatan kepala banteng, tidak hanya kepala banteng, kepala banteng, cemeti, macan, monyet, bahkan udeng yang kita pakai, sebetulnya kalau kita menurut aturan budaya Jawa, kita selalu mencari hari-hari yang cukup baik menurut kita. Kalau saya pribadi misalkan senang hari yang pasaran Kliwon, tidak tahu itu Selasa Kliwon atau Kemis Kliwon, atau juga weton orang yang akan memegang misalkan kepala banteng, akan memegang cemeti, akan memakai udeng atau properti macan juga. Tetap kita harus mencari hari yang cukup baik. Untuk pertama kali bandengan Nuswantara itu tahun berapa, Pak? Kalau bandengan Nuswantara sendiri, gagasan muncul bandengan Nuswantara itu begini. Tahun 2005 saya secara tidak langsung teringat oleh kakek saya namanya Mbak Lestari, itu ada di desa Ngaglik sini, Ngaglik Batu. Jika saya ke makam Mbah misalkan, Mbah salah satu perguruan yang muridnya cukup banyak sekali di desa Ngaglik. Nah, ketika Mbah saya almarhum meninggal, kelompok ini ngaji juga. Hampir semua kelompok kesenian bandengan, pencaksilat, ketika ditinggal pendekarnya, grup kelompok juga ikut hilang.
tidak ada yang mau melanjutkan. Itu sudah menjadi cerita di wilayah Malang Raya. Saya tidak menyebut lagi. Nah, sebelum tahun 2008 kesenian Bandengan punah sudah, tidak ada aktivitas sama sekali. Saya waktu itu hanya tersentuh kenapa bisa hilang dan sebagainya. Saya ingin mengangkat kembali. Waktu itu kan angan-angan cuma itu. Lalu saya juga punya tanggung jawab, kasihan ke mbah saya waktu itu. Akhirnya murid-muridnya saya cari, saya ajak, hanya beberapa orang yang mau. Salah satunya Mas Yudi, itu murid kakek saya. Nah, karena waktu itu kesenian Bandengan punah, saya benar-benar ingin mengangkat kembali kesenian Bandengan. Baru tahun 2008 bisa tercapai sampai sekarang. Jadi awal mula hanya ingin mengangkat kesenian Bandengan ini ke permukaan yang sebelumnya punah, hilang. Kenapa kok dinamakan Bandengan Nuswantara? Ya. Jadi nama Bandengan Nuswantara itu sendiri keluar hanya begitu saja. Dulu belum ada nama-nama, selalu memakai nama Nuswantara dan sebagainya. Nusantara itu tidak ada. Tahun 2008 saya dengan tokoh topeng, tokoh wayang, sesepuhnya Dalang yang ada di Malang Raya, yang ada di Tumpang sana, namanya Kisole Adi Pramono, mempunyai gagasan membuat nama Bandengan Nuswantara. Jadi bukan saya dengan orang-orang Bandengan, ya saya dengan budayawan yang namanya Kisole Adi Pramono yang ada di Tumpang sana, menggagas nama Bandengan Nuswantara. Untuk respon pemerintah sendiri? Ya, gini, batu itu misterius sekali. Batu sangat misterius sekali. Kenapa tidak ada respon sedikit pun tentang Bandengan? Saya bukannya tidak kenal dengan wali kota, saya tidak kenal dengan orang-orang pariwisata, bahkan pejabat pun banyak yang kenal. Tapi ketika berbicara tentang Banteng, semuanya diam. Saya juga tidak paham kenapa. Tapi yang jelas ada sisi yang cukup misterius kenapa orang-orang ini tidak mau mendukung kesenian Banteng. Sebelum mereka sudah janjinya tahun 2020. Saya juga tidak paham kenapa menunggu sampai 12 tahun baru akan membantu Bandengan. Janji itu dia keluarkan sendiri tanpa saya minta. Sebetulnya di stadion kemarin, di masa-masa pandemi kemarin, tanggal 8 Oktober kemarin itu sebenarnya eventnya pemerintah. Tapi nyatanya ya gedes. Tanpa dukungan sepenuhnya, mereka bekerja salah-salah membuat event kolosal Bandengan. Tapi saya sudah paham dengan orang-orang pemerintah. Saya tidak menjelek-jelekan. Dia kurang profesional. Tapi di situ tanpa dukungan 100%, saya sudah
siap-siap, pasti ada yang tidak beres dengan cara kerja mereka. Bukan saya keminter dan sebagainya, nyatanya saya sudah siap-siap dengan, maksudnya pasang kuda-kuda dengan pekerjaan. Saya tetap kerja serius dengan orang-orang Bandengan. Oke, toh akhirnya terlaksana. Jadi janji pemerintah Kota Batu ya tahun 2020, janji untuk membantu kesenian Bandengan. Apakah ada rencana event-event selanjutnya untuk pemerintah atau Bapak sendiri? Kalau saya pribadi, ada atau tidak ada dukungan dari pemerintah, tetap jalan. Tapi harapan saya begini, sewajarnya lah, seyogianya pemerintah Kota Batu itu mendukung kesenian Bandengan. Itu aja. Berilah tempat untuk berekspresi masyarakat Kota Batu, masyarakat Malang Raya, maupun kita tidak sebut Kota Batu, Jawa Timur atau Nuswantara, untuk sebuah event kesenian Bandengan. Beri ruang gerak yang cukup mudah buat saya, jadi tidak ribet saya ngurusi perizinan dan sebagainya, bahkan sampai biayanya sendiri. Semua saya tanggung sendiri, semua ditanggung orang-orang Bandengan dari dulu. Makanya ke depan saya tetap berharap pemerintah Kota Batu melihat kesenian Bandengan ini sebaik-baiknya. Itu harapan saya. Biar kita kerja pun mudah. Maksudnya mudah itu tidak semua kita kerjakan sendiri. Kasihan juga masyarakat. Terus yang dapat nama baik siapa? Tetap Batu. Apalagi tahun ini Batu mendapat penghargaan kesenian Bandengan, mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Baru kali itu pun tidak melibatkan orang-orang Bandengan. Saya juga tidak berpikir negatif, enggak, cuma alangkah baiknya misalkan saya diajak berbicara dan sebagainya, kan enggak. Kalau mendapat penghargaan yang baik, satu. Tapi kalau susah-susah, orang-orang Bandengan sendiri kan kacau. Jadi ke depan tetap saya berharap ada kerjasama yang cukup baik antara masyarakat dengan Kota Batu. Itu harapan saya. Tapi andai kan tetap saja tidak ada, ya tidak apa-apa, orang-orang Bandengan tetap bisa jalan. Saya yakin bisa jalan karena sudah 11 tahun, 12 tahun kesenian Bandengan Nuswantara, dan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Jadi ada maupun tidak ada campur tangan dari pemerintah, kesenian Bandengan tetap jalan. Untuk pesan dan kesan untuk penggiat Bandengan Nuswantara? Ya, kalau untuk pesan dari pelaku kesenian Bandengan, saya hanya berharap tetap menjaga rasa kekeluargaannya, menjaga rasa gotong royong. Terus yang penting lagi welas asih, dan yang harus kita jaga dulu, kita ikhlas tanpa pamrih. Terima kasih atas informasinya, Pak. Ya, ya.